Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan absen kalian dulu. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Kita sebelum masuk ke materi, kita tepuk IPS dulu ya supaya lebih semangat. Tepuk IPS. 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 Yes. Masih ingat salam IPS? Oke. Salam IPS. Salam integritas, peduli, semangat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi. Silakan kalian lihat slide berikut ini. Materi kali ini, dampak globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran, mengetahui dampak globalisasi, upaya menghadapi globalisasi, dan yang ketiga, memahami pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi bisa kita artikan sebagai suatu proses menuju lingkup dunia. Semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di suatu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini bukan berarti tidak memberikan dampak dalam kehidupan. Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif, akan tetapi juga ada yang bersifat negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja sih dampak globalisasi? Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi agar menjadi lebih baik dan banyak. Mungkin kita bisa tambahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga di berbagai bidang membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Terus yang kedua, dampak positifnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Maksudnya di sini pemanfaatan teknologi internet, contohnya dalam penjualan tiket pesawat. Efektivitas dapat kita artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil kita kerjakan dengan tepat dan sesuai, maka apa yang diinginkan juga bisa efektif. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien dalam melakukan tugas itu harus tepat. Dampak positif yang ketiga, perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ini adalah semakin berkembangnya dan menggeliatnya perekonomian di suatu negara. Contohnya, Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Oke, kita lanjut lagi ya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti contohnya pencurian, pembunuhan, dan korupsi. Dampak positif globalisasi yang selanjutnya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Contoh, dahulu mungkin kalau orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau negara yang jauh. Tapi dengan adanya globalisasi, komunikasi sudah semakin maju dengan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon dan email. Selanjutnya yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif juga loh bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara seperti di Indonesia. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, di sini apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi atau membaca artikel koran secara online atau mengunduh berbagai informasi gambar?
Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Oke, sekarang dampak negatif globalisasi. Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama di sini ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dan dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi juga dilakukan di beberapa negara. Di sini contohnya gaya hidup mewah, gaya rambut ala kepirang-pirangan, sering berperilaku yang aneh. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya demoralisasi. Apa sih yang dimaksud demoralisasi ini? Yaitu menurunnya atau merosotnya akhlak moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Demoralisasi banyak kita jumpai saat ini antara lain seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini perbedaannya sangat tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial ekonomi di masyarakat kita. Yang keempat selanjutnya yaitu kriminalitas yang semakin merajalela. Dampaknya adalah berbagai macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari kita bisa menyaksikan di media massa maupun media cetak. Banyak yang dikabarkan informasi berita tentang kriminal mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Tapi ini bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan yang menjadi tercemar, seperti udara, air, maupun suara. Selanjutnya, kenakalan remaja. Ya, ini salah satu dampak negatif globalisasi. Kenakalan remaja pada saat ini sudah menjadi luar biasa. Diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban nilai norma yang ditunjukkan pada orang atau binatang. Contohnya seperti tawuran. Selanjutnya yang terakhir, dampak positif globalisasi ini adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme ini bisa disebut juga sebagai perilaku atau mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan orang, atau dia cuma hanya ingin mementingkan dirinya saja. Contohnya sikap di sini misalnya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya, atau menyetel musik seolah-olah dia saja yang ada di situ, tidak ada tetangga. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana sih sikap terhadap dampak positif globalisasi tadi? Sini Ibu akan jelaskan dampak globalisasi tidak merusak kehidupan masyarakat, maka kita harus mengetahui dulu sisi positifnya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Contohnya, di sini kesimpulannya dari sikap positif tadi memanfaatkan keunggulan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Sikap terhadap dampak negatif globalisasi. Bagaimana sih seharusnya kita bersikap menghadapi dampak negatif globalisasi dalam tingkah laku kita di kehidupan sehari-hari? Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, belajar dengan tekun. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Menggunakan produk dalam negeri sebagai contoh, kita mencintai produk kita sendiri. Mempertimbangkan setiap perbuatan. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang terakhir bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan yang buruk. Kita lanjut kembali. Bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasi? Ada beberapa upaya. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya.
Upaya menghadapi globalisasi budaya ini adalah tantangan yang sangat besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungan kepada bangsa lain. Contohnya, hal negatif dari globalisasi, namun juga harus kita siapkan bagaimana sih ke depannya menghadapi hal yang positif dari budaya yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi iptek. Di sini salah satunya kita berkompetensi dalam kemajuan iptek. Terus yang kedua, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia kita di bidang pengetahuan dan teknologi, dan selalu berorientasi ke masa depan. Upaya yang selanjutnya yaitu menghadapi globalisasi ekonomi, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi globalisasi saat ini. Jangan sampai bangsa asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan atau lembaga pemerintah untuk citra kualitas produk kita. Terus menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN dan manipulasi. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Ini kita harus memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, manfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Jadi kita saat ini jangan mudah terpengaruh komunikasi yang tidak benar dulu, harus kita saring. Yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Sini memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, gunakan alat transportasi jangan berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang terakhir, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Upaya yang kita lakukan dalam menghadapi globalisasi itu harus membuat kita lebih semangat ke depannya. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini ada beberapa bidang, diantaranya bidang politik. Yang pertama, makin menguatnya paham liberalisme. Yang kedua, melemahnya ideologi komunis dalam kehidupan sosial politik kita. Ketiga, menguatnya sistem pemerintahan demokrasi. Dan yang keempat, menguatnya jaminan dan tuntutan penegakan HAM atau yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Kemudian di bidang ekonomi seperti apa? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi kita, apalagi di tengah pandemi ini ekonomi kita terpuruk. Yang kedua, munculnya pasar global seperti APTA. Yang ketiga, adanya persaingan pasar yang cukup tinggi, harga-harga bahan dasar yang semakin melambung di pasaran. Yang terakhir, di bidang sosial dan budaya, terjadinya perubahan pola kehidupan suatu bangsa, agak bergeser dari adat-adat kita yang ke timur-timuran. Yang selanjutnya, terjadinya pergeseran nilai sosial dan budaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke, kesimpulan dari materi tadi, upaya apa sih yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut? Jadi globalisasi ini bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi ini bisa dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Selanjutnya, melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan kita dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa WA Ibu. Kita langsung, Ibu akan berikan tugas ke kalian. Tugasnya yaitu carilah dari berbagai sumber mengenai upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi kebangsaan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Oke anak-anak, mungkin materi tentang globalisasi pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong tugasnya nanti dikirim via WhatsApp ya. Sekian materi dari Ibu. Salah hilap mohon maaf.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.